Kapan pandemi ini akan berakhir? Ini pertanyaan saya, Anda, kita semua. Para ilmuwan mengatakan pandemi akan berakhir saat semuanya sudah divaksin. Dan ilmuwan di dunia saat ini tengah berlomba menemukan vaksin COVID-19 karena ini menjadi kunci akhiri pandemi. Dengan cara seluruh manusia di dunia sudah divaksin. Pencarian vaksin bisa bertahun-tahun, tapi para ilmuwan sekarang gaspol untuk menemukan vaksin untuk COVID-19. Kita lihat sekarang ya. Semua berlomba. Oke. Berlomba temukan vaksin Corona. Kita lihat sampai di mana sebenarnya kita sekarang, dunia sekarang. Data dari World Health Organization, WHO, ada 138 kandidat vaksin sedang dalam uji praklinis. Uji praklinis ini diuji di laboratorium, disuntikan kepada hewan, biasanya tikus atau monyet. Bisa lolos, bisa gagal. Normalnya tahap ini 1 hingga 2 tahun. Lama ya. Dan kemudian berikutnya kita lihat, setelah lolos uji praklinis langsung ke uji klinis. Fase 1, uji klinis ini saatnya vaksin disuntikan ke manusia. Virus yang dilemahkan dimasukkan ke manusia. Fase 1 adalah diuji kepada sekelompok kecil orang. Biasanya jumlahnya kurang dari 100. Ya, biasanya jumlahnya kurang dari 100 dan saat ini sudah ada 17 kandidat vaksin sedang dalam fase 1, uji klinis fase 1. Kemudian di fase 2, kalau sudah lolos fase 1, fase 2 sekarang. Fase 2 ada beberapa ratus sukarelawan, ada 9 kandidat vaksin sedang diuji di fase 2. Kemudian lolos fase 2 ke fase 3. Fase 3 saat ini sudah ada 4 kandidat vaksin menjalani fase 3 atau sedang akan menjalani fase 3. Ini melibatkan ribuan orang ya. Jadi ribuan orang kemudian akan disuntikan virus yang sudah dilemahkan atau vaksin ini. Dan uji klinis saja ini total, kalau misalnya sekarang melihat total ini semua bisa mencapai 7 tahun. Oke? Uji dari praklinis hingga uji klinis itu bisa sampai 7 tahun. Tapi karena sekarang semuanya gaspol, kemudian teknologi semakin maju, sampelnya banyak, jadi target ambisius para ilmuwan 12 hingga 24 bulan saja. Apakah sudah selesai di sana? Belum dong, belum selesai. Masih ada proses lanjutan. Apa itu? Yaitu perizinan dan regulasi. Ini akan dilakukan oleh otoritas pengawas obat dan makanan di negara vaksin itu diproduksi. Mereka melihat apa saja data uji klinis, lalu kemudian mengeluarkan izinnya. Setelah itu baru boleh produksi massal. Nah, produksi massal ini melibatkan uang yang nggak sedikit dan ini berkaitan dengan juga distribusi. Oke, kalau kita bicara distribusi, ini berkaitan juga dengan apa ya? Berkaitan juga dengan lobby-lobby politik. Karena begini, kalau misalnya negara A memproduksi vaksin dan sekarang tengah terjadi pandemi, mereka akan fokus dulu untuk memberikan vaksin kepada seluruh warga negaranya, baru kemudian mau atau bersedia menjual. Karena sekali lagi produksinya sulit, produksinya mahal. Dan terakhir adalah kontrol kualitas setelah produksi massal, terakhir adalah kontrol kualitas. Kontrol kualitas ini tidak cuma hanya saat produksi, tapi juga ketika vaksin sudah disuntikan ke dalam tubuh manusia. Kemudian ada beberapa lembaga yang tetap akan melakukan pengawasan apakah ada efek yang kemudian muncul belakangan yang belum tampak ketika uji klinis dilakukan. Nah, siapa saja sebenarnya sekarang yang sedang sudah dekat menemukan vaksin COVID-19? Di slide awal tadi ingat ada 4 kandidat yang sudah melakukan uji atau saat ini sedang fase 3 ya. Ini fase uji klinis yang paling terakhir. Jadi mereka semua ini sudah di fase 3 masing-masing sedang diuji oleh 4 perusahaan. Saya urutkan ini berdasarkan abjad ya. Kenapa semua pertanyaan gini? Kenapa semua berlomba-lomba temukan vaksin? Karena ini tidak cuma hanya soal menyelamatkan nyawa manusia, yang itu tentu saja penting, tapi juga soal pride sebuah negara ya. Kalau ketemu vaksin itu berarti hebat. Pride sebuah negara dan tentu saja perusahaan penemu vaksin akan cuan. Duitnya bakal banyak, bayangin kalau misalnya vaksin kemudian dipesan oleh seluruh dunia, miliaran kemudian jumlahnya, pasti duitnya bakal banyak. Oke, yang pertama adalah AstraZeneca di Inggris. AstraZeneca bekerja sama dengan Universitas Oxford. Mereka sedang menyiapkan uji klinis tahap 3 dan rencananya akan dilakukan di Amerika Serikat ya. Lalu berikutnya Moderna di Amerika Serikat base-nya. Akan mulai fase 3 27 Juli ya. Ini Moderna mulai 27 Juli. Oke. Dan mereka akan merekrut 30.000 orang relawan. Banyak ya, 30.000 orang relawan. Tidak semuanya akan diberikan vaksin, tapi kemudian ada juga yang disuntikan placebo untuk sebagai fungsi kontrol istilahnya. Berikutnya ada Sinovac.
Di Tiongkok, Sinovac ini termasuk yang pertama melakukan uji eksplanatori vaksin. 28 Januari sudah mulai penelitian karena memang sekali lagi outbreak-nya juga berada di sana. Dan dalam waktu dekat akan menguji klinis, mereka akan menguji klinisnya di Brasil ya. Karena kita tahu Brasil kasusnya masih sangat tinggi dan mereka akan menguji klinis di Brasil. Kemudian yang terakhir adalah Sinopharm di Tiongkok. Sinopharm akan melakukan uji klinis tahap ketiganya bulan Juli dan melibatkan 15.000 orang di Arab Saudi. Menarik ya, di Arab Saudi. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, ini dia pertanyaan kita semua. Kapan vaksin tersedia? Oke, kita lihat. Sekarang 2020 ya. Oke, sekarang 2020, 2021, 2022. 2020 kita ada di sini, bulan Juli ini pertengahan ya. Pertengahan idealnya setelah ada vaksin, tetap setelah vaksin approve nih, tetap ada pengujian hingga 12 sampai 18 bulan untuk memastikan dan antisipasi efek ya. Nah kemudian katakanlah ini 2020 sekarang, katakanlah proses berlangsung sampai 2021 awal gitu. Kemudian masih ada uji dan seterusnya, kemudian produksi massal, distribusi dan lain sebagainya, bisa sampai 2022. Masih lama. Tapi ada juga yang ambisius, ilmuwan mengatakan, mereka yang mengatakan bahwa pertengahan 2021 udah ada vaksinnya. Bisa saja udah ada vaksin, tapi mungkin belum bisa diproduksi massal dan didistribusikan massal karena masih ada proses-prosesnya. Tahapannya banyak dan masih lama. Jadi sekarang apa? Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, nggak ada pilihan lain.